Perjalanan Pendidikan Nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pada masa kolonial sebelum kemerdekaan, pendidikan hanya bertujuan membentuk calon pegawai administratif yang berguna bagi negara. Pada tahun 1814, Sekolah Bumi Putra dibentuk dan terdiri atas kelas membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk membantu usaha dagang pemerintah. Barulah pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara membentuk Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa menawarkan kemerdekaan pendidikan kepada rakyat. Berkat perjuangannya yang memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Memiliki 3 semboyan, yaitu Engarso Sungtulodo yang berarti di depan memberi contoh, Eng Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini harus selalu kita terapkan dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu hal yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya kebudayaan yang mengalami perubahan dan selalu bergerak, tidak terhenti dari waktu ke waktu, pendidikan juga harus terus berubah menjawab tuntutan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, kita memiliki tugas untuk melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada siswa. Selanjutnya juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kita terapkan pada saat ini. Saya percaya murid tidak belajar dari guru yang tidak disukainya. Bagaimana mungkin murid saya di kelas menyukai pelajaran yang saya berikan jikalau mereka tidak menyukai saya sebagai gurunya? Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi guru yang disenangi murid dengan menempatkan diri sebagai sosok teman, sahabat, sekaligus orang tua bagi mereka. Kita sering mendengar istilah guru adalah digugu dan ditiru. Anak adalah peniru yang ulung. Tanpa kita sadari, mereka menirukan apa yang kita lakukan. Maka jika menghendaki murid kita menjadi anak yang sopan, kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Seorang guru bisa menjadi tuntunan bagi mereka seperti halnya ajaran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan. Artinya, menuntun dalam hidup tumbuhnya murid, menuntun sesuai kodratnya agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kita hanya bisa menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Layaknya petani padi, ia hanya mampu menuntun padi tumbuh sesuai dengan kodratnya, memperbaiki keadaan tanaman padinya, atau justru menghasilkan padi yang lebih besar. Namun, bagaimanapun ikhtiar yang dilakukan oleh petani padi tidak akan membuat tanaman padi berubah menjadi tanaman jagung.